Lagi sahabatku di channel Doni Asmara. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan sharing tentang satu hal ya, yaitu adalah kenapa setiap orang merasa susah. Kebayang kita punya pengalaman masing-masing itu ketika kita curhat, ketika kita berbicara, ngobrol sama orang lain, sama teman begitu, mereka pun akan punya masalah gitu. Jadi setiap orang itu punya masalah dan merasa bahwa hidupnya susah gitu. Nah, sahabatku, saya bilang bahwa hidup ini terdiri atas banyak sisi. Misalnya adalah kesehatan, hubungan dengan keluarga, keuangan, ya, pekerjaan, kemudian juga hutang, sakit penyakit, bagaimana masa depan, kemudian juga bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara, teman, adik, kakak, orang tua, begitu ya. Dan sebagai manusia kita menginginkan bahwa yang semua sisi dalam kehidupan kita itu baik. Nah, itu idealis teman-teman. Jadi itu adalah posisi yang ideal dalam kehidupan, yang artinya bahwa itu menurut saya itu udah kesempurnaan sih sebenarnya. Ideal itu ya identiklah dengan kesempurnaan ya. Tidak mungkin terjadi dalam kehidupan seorang manusia sisi-sisi dalam kehidupannya yang telah saya sebutkan tadi itu baik semua. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuhan pasti izinkan satu dua hal itu dalam posisi yang tidak baik. Nah, satu dua hal dalam kehidupan kita yang tidak baik itu akhirnya menjadi pemikiran kita dalam keseharian kita, yang akhirnya membuat kita tidak bisa tertawa, yang akhirnya membuat kita itu merasa susah, ya. Jadi banyak orang atau kita semualah itu akhirnya rugi dalam menjalani hari demi hari karena kita fokus dengan kekurangan yang ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku, terlalu banyak sisi-sisi yang ada di dalam diri kita. Kesehatan, keuangan, hutang piutang misalnya, terus juga bagaimana masa depan, bagaimana hubungan dengan teman, dengan saudara. Itu nggak mungkin baik semua. Pasti ada yang salah, pasti ada yang lagi tidak baik. Dan ketika kita fokus dengan yang tidak baik itu, saya bilang kita akan rugi dalam hidup ini. Hidup kita cuma sekali, saudaraku. Jadi yang tidak baik kita pikirkan jam demi jam, yang tidak baik kita pikirkan hari demi hari, rugi kita hidup. Artinya kita nggak menikmati keseharian kita. Bagaimana yang baiknya? Ya, menurut saya kita syukuri apa yang masih baik dalam kehidupan kita, karena masih banyak pastinya jika kita pikirkan ya, karena masih banyak sebenarnya yang baik dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita jalani saja hidup ini sampai dengan apa yang tidak baik tadi itu berubah menjadi baik, atau berubah ada solusinya gitu. Itu pasti ada solusinya, nggak mungkin enggak. Pasti ada temanku, pasti ada. Saya udah mengalami beberapa kali ya kejadian yang tidak baik gitu kan, tapi memang akan selesai gitu, selesai ya, hilang atau habis gitu ya, ya sudah gitu loh. Nah, jadi kita akan tetap berikhtiar untuk memperbaiki apa yang kurang dalam kehidupan kita. Tetapi jangan lupa juga bahwa Tuhan sudah begitu baik memberikan sisi-sisi lain yang memang sudah baik ya, yang itu yang tidak atau jarang sekali kita pikirkan. Nah, dengan
satu dua sisi yang jelek pun sebenarnya, misalnya sakit penyakit gitu ya, ketika Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita merasa pusing, stres, hari demi hari kita pusing, stres. Saudaraku, kenapa Tuhan izinkan terjadi sakit penyakit di dalam kehidupan kita? Bukan tanpa maksud. Saya yakin Tuhan izinkan sesuatu itu bukan tanpa maksud. Itu nanti setelah perkara sakit penyakit itu selesai, di kemudian hari kita akan tahu bahwa Tuhan izinkan itu terjadi, oh dengan maksud begini gitu loh. Akhirnya kita menyadari ada rencana Tuhan di dalam sisi kehidupan kita yang kurang baik. Oleh karena itu kita ikhlas dalam ketidakbaikan yang ada di dalam diri kita jalani, kita ikhtiarkan lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Tapi nggak usah terlalu stres, nggak usah terlalu pusing-pusing, benar. Karena menurut saya segala perkara pasti selesai. Oke saudaraku, jangan lupa bahagia, karena tubuh kita memang memerlukan bahagia itu. Jangan dibiarkan tubuh kita juga tidak mendapatkan yang baik karena pikiran kita ya. Jadi jangan lupalah bahagia. Apapun keadaan kita, saya yakin bahwa Tuhan punya rencana dan akan ada kebaikan di kemudian hari. Sekalipun tidak, ya inilah rencana Tuhan dalam hidup kita yang hanya sekali ini ya. Kita selesaikan share kali ini. Terima kasih.